warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alim Habibi. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang pathway patofisiologi ADHF acute decompensated heart failure. Nah, di sini pathway di sini saya buat seringkas mungkin, tetapi ini adalah secara garis besarnya yang ada pada pasien gagal jantung akut. Jadi kita harus tahu dulu acute decompensated heart failure atau ADHF ini merupakan gagal jantung akut yang serangannya itu terjadi secara tiba-tiba, ya, dimana bisa terjadi itu adanya disfungsi sistol maupun diastol, kemudian abnormalitas irama jantung atau ketidakseimbangan antara prelude dan afterload, seperti itu ya kurang lebih. Nanti untuk tambahannya silahkan cari referensi lain. Nah, kemudian di sini saya langsung menjelaskan tentang pathway-nya ya. Jadi di sini ada, dilihat ya, dari ujung sebelah kiri saya ada regurgitasi aorta, di mana terjadinya penutupan katup aorta itu yang tidak rapat. Ya, ketika menutup itu tidak rapat. Jadi katup aorta itu tidak rapat ketika menutup, seperti itu. Kemudian adanya cacat septum, sekatnya jantung ya. Septum itu sekatnya itu ya. Bisa menyebabkan prelude meningkat, beban awal menjadi meningkat. Kemudian adanya perikarditis. Perikarditis itu terjadinya pembengkakan jantung. Kemudian tamponade. Ini tamponade ini merupakan gangguan fungsi jantung ketika memompa darah dan adanya infak ya, kerusakan. Itu menyebabkan kontraktilitas menjadi menurun. Kemudian ada hipertensi, stenosis aorta, itu bisa menyebabkan afterload menjadi meningkat, beban akhirnya meningkat. Nah, kemudian prelude meningkat, kontraktilitas menurun, afterload meningkat, dapat menyebabkan terjadinya disfungsi sistol dan atau diastol. Nah, ketika sistol dan diastol menjadi abnormal ya, terjadinya disfungsi, maka menyebabkan gagal jantung dalam memompa darah. Ketika kegagalan jantung memompa darah, di situ bisa kita lihat adanya gagal jantung sebelah kanan. Gagal jantung sebelah kanan bisa menyebabkan peningkatan aktivitas adrenegrik simpatik ya, kemudian menyebabkan vasokonstriksi sistemik, terjadinya penyempitan ya, dapat menyebabkan ekskresi natrium dan hidrogen urin ya, kemudian menyebabkan urin output menurun, volume plasma menjadi meningkat, tekanan hidrostatik meningkat, sehingga menyebabkan udem sistemik ekstremitas. Nah, edem sistemik ekstremitas menyebabkan peningkatan volume cairan atau hipervolemia. Nah, kalau kita lihat dengan pasien adanya gagal jantung akut ya, itu terkadang kita bisa melihat adanya udem ya pada ekstremitas ya, kakinya bengkak ya, biasanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk kegagalan jantung memompa darah, itu dapat menyebabkan penurunan volume darah yang dipompa, sehingga muncul diagnosa keperawatan di situ, yaitu penurunan curah jantung ya. Kemudian kegagalan jantung dalam memompa darah juga menyebabkan gagal jantung sebelah kiri ya. Kemudian ketika terjadi gagal jantung sebelah kiri bisa menyebabkan udem paru. Udem paru itu terjadi penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan bisa juga terjadi pada alveoli. Nah, sehingga difusi oksigen dan karbon dioksida menjadi terganggu ya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveoli tersebut menjadi terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertukaran gas.
Kemudian karena adanya penumpukan cairan di paru-paru tadi bisa menyebabkan penurunan ekspansi paru. Nah, penurunan ekspansi di sini yang dimaksud adalah ketika terjadi inspirasi maupun ekspirasi ketika kita bernapas itu menjadi menurun sehingga menyebabkan pola napas tidak efektif. Nah, kemudian adanya penumpukan cairan di paru-paru tadi juga bisa meningkatkan produksi sekret. Ketika sekretnya meningkat, ya, bisa menyebabkan obstruksi jalan napas, ada sumbatan di jalan napasnya sehingga bisa menyebabkan bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, dari pathway ADHF ini ya muncul diagnosa keperawatan, yaitu pertama hipervolemi. Hipervolemi ini adalah kelebihan volume, ya, kelebihan volume cairan. Kemudian di sini yang kedua ada penurunan curah jantung. Kemudian ada yang ketiga gangguan pertukaran gas, yang keempat pola napas tidak efektif, dan bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kali ini ya tentang pathway ADHF. Ya, semoga ini sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman yang sedang mencari atau membutuhkan pathway ADHF. Ya, untuk referensi lain bisa dicari lebih banyak lagi. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan bisa disampaikan di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.